bahas tugas dari kelas A, B, dan C. Terus juga nanti akan ada komputasinya, perbandingan dengan nilai komputasinya, baik dengan Unitab maupun dengan R. Nah, untuk aku akan jelasin tentang materinya terlebih dahulu dan juga tugas-tugas kalian secara manual. Terus nanti untuk komputasinya akan dijelaskan oleh Kak Dwi. Share screen, teman-teman. Oke, udah terlihat belum share screen-ku? Oke, langsung aja ke yang pertama, yaitu ada uji Friedman. Uji Friedman merupakan uji statistika non-parametrik untuk sampel berpasangan di mana perlakuan yang diuji jumlahnya lebih dari 2 dengan minimal skala data berbentuk ordinal. Nah, data ordinal itu kan mungkin seperti yang udah dipelajari teman-teman di metode statistika. Data ordinal adalah data kategorik yang berbentuk ada stratanya, yaitu misalkan sangat setuju, tidak setuju, gitulah, sangat tidak setuju. Nah, itu data ordinal. Nah, jika dua perlakuan, maka kita menggunakan uji Wilson seperti yang diajarkan pada asistensi 3, seingat aku. Digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan pengaruh antar perlakuan dan sebagai alternatif dari uji ANOVA dua arah. Dengan asumsi, satu, data terdiri dari B kelompok, atau kalau di PPT ibunya, Budiana di kelas B itu N kelompok yang saling bebas, dengan ukuran K perlakuan. Data minimal berskala ordinal. Prosedur pengujian, 1. Tentukan hipotesis. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan H0, μ1 sama dengan μ2 sama dengan μk, yang berarti perlakuan memberikan hasil identik. H1-nya μi tidak sama dengan μj, di mana i tidak sama dengan j, yang berarti paling tidak ada sekurang-kurangnya salah satu perlakuan atau metode cenderung menghasilkan nilai-nilai lebih besar dibanding sekurang-kurangnya salah satu perlakuan atau metode yang lain. Yang kedua, hitung peringkat pada tiap blok. Yang ketiga, jumlahkan peringkat pada tiap perlakuan, notasikan RJ sebagai jumlah peringkat pada perlakuan ke J. 4. Hitung statistik uji, di mana C kuadrat R itu adalah nilai Friedman-nya dengan rumus 12 per NK kali K plus 1, kali sigma RJ dikuadratkan min 3N kali K plus 1, di mana N adalah banyak baris dan K adalah banyaknya kolom. Yang keempat, ini kelima ya, nanti. Kelima, jika ada nilai pengamatan yang sama atau TIES, TIES, bagi C kuadrat R dengan faktor koreksi 1 min sigma TI pangkat 3 min TI per N kali K kali K kuadrat min 1. Dan TI adalah banyaknya nilai pengamatan yang sama pada blok KI. Jadi nanti kalau misalkan ada tes, terus kan nilai C kuadrat yang diperoleh, C kuadrat R-nya ini, atau nilai Friedman yang diperoleh ini, jangan langsung disimpulkan ke keputusan ya teman-teman, tapi kita bagi dulu dengan nilai faktor koreksi yang diperoleh. Terakhir, ini kriteria ujinya, tolak H0 pada taraf nyata alfa jika C kuadrat R lebih dari C kuadrat dengan derajat bebas K-1 dan juga 1 min alfa. Untuk algoritma R-nya, yang pertama install package PMCMR plus, lalu di library jalankan pakai fungsi library. Jadi nanti teman-teman bisa install terlebih dahulu package-nya PMCMR plus di R masing-masing. Kalau teman-teman nanti mau ikutin bisa install sekarang ya PMCMR plus. Terus yang kedua, masukkan data ke R dalam bentuk matriks. Terus yang ketiga, uji dengan Friedman test. Selanjutnya ada uji perbandingan berganda. Nah, uji perbandingan berganda itu adalah uji lanjut dari uji Friedman. Apabila diketahui hasil analisis Friedman itu menolak H0 atau terjadi perbedaan hasil pada metode atau perlakuan. Nah, ini digunakan untuk mengetahui perlakuan mana sih yang berbeda. Jadi misalkan ada
perlakuan A, B, C, dan D. Didapatkan kesimpulan bahwa keempatnya itu berbeda. Minimal ada satu yang berbeda. Nah, itu gunaan uji perbandingan berbeda adalah untuk mengetahui perlakuan mana aja sih yang berbeda atau perlakuan mana yang sama. Nah, prosedur pengujiannya, kita menyatakan bahwa perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan C aksen. Jika RJ min RJ aksen lebih dari sama dengan Z alfa per K min 1 dikali akar NK K min 1 per 6. Nah, untuk mendapatkan nilai Z tabelnya, kita cari dulu nilai P-nya, yaitu dengan rumus 1 min alfa per K kali K min 1. Jadi nanti kalau udah didapatkan nilai P, terus kita cari nilai Z-nya, tabel distribusi normal. Terus habis itu langsung kita cari nilai Z alfa per K K min 1 kali akar NK kali K min 1 per 6 untuk dibandingkan dengan nilai mutlak selisih RJ dengan RJ aksen. Untuk algoritma R-nya sama masih dengan package yang tadi. Terus sama juga masih input data dalam bentuk matriks sama dengan yang di awal tadi. Uji fitment dengan function fitment test, uji perbandingan kemudian dengan function FRD all Bayes converter test. Mungkin nanti ini R-nya akan dijelaskan lebih oleh Kak Dewi. Oke, langsung aja ke contoh soal. Ada 3 contoh soal di sini. Di sini itu untuk kelas B dan di sini itu ada untuk kelas A dan C. Mungkin aku izin jelasin dulu ya dari kelas B terlebih dahulu. Excel-nya udah masuk ya belum ya teman-teman? Excelku. Belum Kak, Calvin ini share screen-nya yang bukan yang full Kak. Yang Apa cuma ini? webtok. Oh, cuma Google Masih doang, Kak. PDF Kak. Oke. Nah, aku stop sharing dulu. Thank you. Share screen. Nah, udah masuk belum? Udah Kak. Oke. Nah, ini untuk soal yang kelas B ya. Ini dulu soalnya. Sebuah studi terhadap 3 jenis obat diberikan kepada beberapa tikus putih. Didapatkan reaksi skor antibodi yang dihasilkan pada masing-masing amatan adalah sebagai berikut. Lakukan pengujian, apakah terdapat perbedaan hasil efek yang ditimbulkan dari ketiga jenis obat tersebut. Lakukan uji lanjutan apabila diperlukan. Nah, ini datanya, ini perlakuannya ABC, spesimennya ada 10. Terus ini aku sesuai ini aja ya, nggak ada tambahan 2 digit pun terakhir, tapi aku sesuai dengan yang ada di tabel ngerjainnya. Oke, hipotesisnya H0 ketiga jenis obat memberikan hasil yang identik. H1 sekurang-kurangnya salah satu perlakuan atau metode cenderung menghasilkan nilai lebih besar dibanding salah satu perlakuan atau metode yang lain, atau obat yang lain. Nah, untuk hipotesis seperti ini masih kurang lengkap ya teman-teman, karena kan tadi diketahui ini apa namanya di materi itu ini ada rumusan hipotesisnya. Ada mu1, mu2 sama dengan mu K. Untuk K1-nya ada mu1 kurang dari sama dengan mu J. Untuk I kurang dari sama dengan C. Nah, untuk teman-teman nanti ini karena apa namanya biar cepat aja sih aku tulis kayak gini, tapi untuk rumusan hipotesisnya tetap ditulis ya teman-teman, karena yang pokok justru adalah rumusan hipotesis. Yang membedakan uji yang satu dengan uji yang lain adalah rumusan hipotesisnya, bukan dari penjelasan rumusan hipotesisnya. Oke, terus taraf verifikasinya alfa 5%. Kayaknya nggak diketahui sih di soal. Jadi kita gunakan alfa 5%. Sesuai umum aja lah. Kalau misalnya nggak diketahui di soal, kita akan gunakan alfa 5%. Nah, statistik ujinya, kita buat dulu tabelnya, perlakuan dan spesimen. Terus kemudian kita rankingkan tiap spesimennya, tiap perlakuannya. Kita rankingkan antara A, B, dan C. Bisa manual, diurutkan dari yang terkecil, itu 5 itu 1, 8 itu 2, yang 9 itu 3, atau dengan rumus di Excel. Yang rumus di Excel yaitu sama dengan rank.fg di 9, ini yang akan kita rankingkan, kolom sel yang akan kita rankingkan. Terus titik koma,
D9 sampai F9 itu referensinya. Jadi ranking kan berdasarkan apa? Kan cuma berdasarkan perlakuan. Jadi kita ranking kan hanya di sel D9 sampai F9. Terus kita kasih dolar di D9 dan juga F9 biar apa sih? Nah, biar kalau ditarik itu memudahkan aja sih. Biar memudahkan kalau misalnya ditarik itu tidak berubah-ubah ininya, angkanya. Coba kalau misalnya nggak dikasih dolar ya. Contoh aja nih. Oke, kita tarik. G9, G9. Berubah kan teman-teman? Ini apa namanya? Referensinya berubah dari E9 sampai G9. Enggak D9 sampai F9. Padahal kan untuk ranking kan, untuk meringkan kan tetap ya pakai perlakuan A, B, dan C. Oke, geser. Jadi itu kita kasih dolar. Nah, terus habis itu setelah kita rankingkan, ini bisa langsung tarik ke bawah, bisa sih, karena kan udah kita kasih dolar. Nah, terus kita jumlahkan ininya, masing-masing ranking dari tiap perlakuannya. Untuk perlakuan A, jumlah rankingnya ada 18. Untuk perlakuan B, memiliki jumlah ranking sama dengan 19,5. Untuk perlakuan C, memiliki jumlah ranking 22,5 atau sigma RJ-nya ya. Terus kita cari ininya RJ kuadrat itu untuk membantu di mana tadi? Sigma RJ dikuadratkan. Ini di apa namanya? Untuk mencari nilai C kuadrat R-nya. Kita akan gunakan sigma RJ dikuadratkan ini. RJ-nya dikuadratkan teman-teman, bukan disekmakan dulu baru dikuadratkan, tapi dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. 18 kuadrat 324, 19,5 kuadrat itu 380,25, 22,5 kuadrat 506,25. Terus kita jumlahkan semuanya. Ketemu 1210,5. Nah, untuk rumus treatmentnya sesuai yang di sini tadi, 12 per NK kali K plus 1, sigma K J sama dengan 1, LJ kuadrat min 3N kali K plus 1. Nah, ini aku mungkin belum nyantumin ini ya, rumusnya di Excel. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini, 12 itu rumusnya, terus L7 kali L8 nih. Itu N, L7 itu N, L8 itu K-nya, L8 plus 1 itu K plus 1, dikali G21 itu sigma RJ kuadratnya, min 3 kali L7 itu N-nya, kali L8 itu K-nya K plus 1. Nah, untuk memasukkan rumus-rumus di Excel ini jangan sampai kurungnya, karena kalau keliru kurung sedikit aja hasilnya beda ya teman-teman. Nah, diperoleh untuk nilai Friedman atau C kuadrat hitung sebesar 1,05. Nah, karena di atas itu terdapat tis atau nilai yang sama atau nilai kembar, jadi kita harus gunakan faktor koreksi untuk mendapatkan nilai C kuadrat hitung yang aslinya. Di atas itu terdapat 3 tis, ada 2 tis di blok kedua, ada 2 tis juga di blok ke-5, dan ada 2 tis juga di blok ke-6. Nah, cara nyari rumus tisnya gimana sih? Nah, untuk cara nyari rumus tisnya, saya di sini tadi ada rumusnya. Nah, ini itu rumus TI, yaitu kita gunakan TI pangkat 3 in TI, di mana TI itu jumlah banyaknya nilai yang kembar. Untuk di TI T2 itu nilai yang kembar kan ada 2, jadi kita gunakan 2 pangkat 3 dikurangi 2. Gitu juga di T5, nilai yang kembar kan ada 2, jadi kita gunakan 2 pangkat 3 kurangi 2. Di T6 juga ada 2 yang kembar, jadi kita gunakan 2 pangkat 3 min 2. Nah, sigma TI-nya kita peroleh 18. Sehingga untuk faktor koreksi gunakan 1 min sigma TI per N kali K kali K kuadrat min 1. 1 min D26
D26 itu sigma TI, terus dibagi L7 kali L8 itu N kali K, kali L8 kuadrat min 1, K kuadrat min 1. Diperoleh faktor koreksi 0,925. Sehingga untuk C kuadrat R terkoreksinya atau Friedman terkoreksinya sebesar Friedman yang awal ini, C kuadrat R yang awal dibagi 0,925. Ketemu sama dengan 1,135 atau kalau dibulatkan 1,14. Kriteria ujinya C kuadrat tabel tolak H0 jika nilai Friedman lebih dari C kuadrat tabel. Nah, untuk mencari C kuadrat tabelnya, teman-teman boleh gunakan tabel C kuadratnya di Google atau di file, atau bisa juga cari di Excel-nya langsung. Ada dua cara untuk cari di Excel-nya. Yang pertama tadi itu sesuai dengan apa namanya C kuadrat tabel itu ini. Ini dengan derajat bebas K-1 dan juga alfanya itu pakai 1 min alfa. Hitungnya sama aja kok nanti. Dan juga dengan rumus ini juga bisa t square.inf.rt alfa terus derajat bebasnya 2. Hitungnya 5,99. Keputusannya karena nilai Friedman terkoreksinya itu kurang dari C kuadrat tabel, sehingga disimpulkan bahwa ketiga jenis obat memberikan hasil yang identik. Nah, karena ketiga jenis obat menghasilkan hasil yang identik, jadi untuk uji lanjutnya itu tidak bisa dilakukan ya teman-teman, karena kan tadi uji lanjut dilakukan jika terdapat perbedaan metode untuk mengetahui mana yang metode yang berbeda. Nah, mungkin aku jelasin aja materinya di sini. Untuk seandainya H0 ditolak, maka kita gunakan uji lanjut perbandingan berganda. Hipotesisnya H0 RI min RJ aksen RJ min RJ aksen sama dengan 0. Itu untuk metode RJ tidak lebih baik dari metode RJ aksen. Untuk RI lebih kurang dari RJ aksen lebih dari 0, itu metode RJ tidak lebih baik dari metode RJ aksen. Ini aku ambil sesuai PPT ibunya ya. Alfanya 5%, statistik ujinya RI min RJ aksen dimutlakan dibandingkan dengan nilai Z alfa per K K-1 akar NK kali K-1 per 6. Nah, tadi kan untuk cara mencari nilai Z-nya itu kan kita harus cari tahu terlebih dahulu nilai P-nya. P-nya itu gunakan rumus 1 min alfa per K kali K-1. Kita cari alfa per K kali K-1-nya terlebih dahulu. Alfanya 0,05 per L8 itu N-nya kali L8-1 itu K-1-nya. Itu ini ya, K semua ya. L8 itu K-nya, terus L8 itu K-1. Diperoleh nilai untuk alfa per K kali K-1 itu 0,00833. Sehingga diperoleh nilai P 1 min ini 0,0833 sama dengan 0,9167. Nah, untuk mencari nilai Z-nya, kita gunakan fungsi di Excel seperti tertera pada share screen dengan fungsi norm dan inf. C49 itu ini nilai P-nya. Terus ini tuh min rata-rata dan juga standar deviasi 1. Ini kan karena distribusi normal standar, jadi gunakan min 0 dan juga standar deviasi 1. Diperoleh nilai Z sama dengan 2,39. Terus kemudian untuk nilai Z alfa K K-1 kali akar NK K-1 per 6 itu tinggal masukkan aja angka ini sudah tertera. Kriteria ujinya jika nilai mutlak RJ min RJ aksen itu lebih dari sama dengan Z alfa K-1 itu diputuskan H0 ditolak. Sehingga kalau H0 ditolak disimpulkan RJ dan RJ aksen berbeda nyata. Untuk yang kedua, jika nilai selisih RJ dan RJ aksen dimutlakan itu kurang dari dengan Z alfa per K-1 itu diputuskan H0 diterima. Atau maka disimpulkan RJ dan RJ aksen tidak berbeda nyata. Sama. Selanjut ke yang kelas A dan C. Kelas A dan C, ujilah hipotesis 0 tentang tidak adanya perubahan dalam aktivitas CPK terhadap hipotesis
tandingan yang menunjukkan bahwa aktivitas ini meningkat sejalan dengan waktu sampai 100 menit sesudah mobilisasi. Berapa nilai P? Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita gunakan hipotesisnya dituliskan terlebih dahulu. Ini hipotesisnya juga masih kurang tepat ya teman-teman, belum ada rumusan hipotesisnya. Nanti kalau teman-teman di UAS mungkin atau ada tugas sama dari Pak Bagus atau Bu Diana, rumusan hipotesisnya jangan lupa ya. Terus taraf signifikansinya alfa 5%. Terus kita bikin tabelnya dan juga peringkatnya. Caranya sama tadi, masih gunakan ring.average. Cuma ini berarti dari sini, dari sebelum mobilisasi sampai ini, dari 28 sampai 158. Ada 4 perlakuan berarti. Ada 4 apa ini? 4 blok. Jadi kita ranking perlakuan A dalam 4 blok ini. Bisa dengan manual, kalau manual dari yang terkecil, atau juga dengan rumus rank.average. Diperoleh sigma RJ di sebelum mobilisasi 6, sigma RJ di 15 itu 10, di 60 itu 14,5, di 120 itu 19,5. Nah, ini tuh B itu N ya, kalau teman-teman bingung, atau baris N. Sesuai kalau di PPT-nya itu N. N-nya itu 5, ada 5 perlakuan. Terus K-nya itu 4, ada 4 blok. Terus TS-nya itu 2. Ini 3,5 dan 3,5. Jadi berarti untuk setelah diperoleh nilai Friedman-nya, nilai C kuadrat R-nya, kita bagi dulu dengan faktor koreksinya, karena terdapat nilai kembar. Terus kita cari nilai Friedman-nya, ini Q itu sama aja teman-teman. Q itu nilai lambang dari Friedman-nya. Rumusnya sama kayak tadi, diperoleh nilai T 12,18. Faktor koreksinya masih sama dengan yang tadi, 1 min sigma C sama dengan 1 sampai K, TI pangkat 3 min TI per ini N juga, N kali K kuadrat min 1. Kok hilang? Nah, intinya N. Terus diperoleh nilai faktor koreksinya 0,98. Jadi untuk nilai Friedman terkoreksinya 12,18 dibagi 0,98. Daerah kritisnya telak 0 jika nilai Friedman lebih dari C kuadrat R tabel, diperoleh nilai C kuadrat tabelnya itu 7,81. Keputusannya H0 ditolak karena nilai Friedman-nya itu 12,43 lebih dari C kuadrat tabel. Sehingga disimpulkan bahwa setidaknya ada satu efek aktivitas CPK sebelum dan sesudah yang berbeda. Nah, seperti yang aku katakan tadi, karena diputuskan atau disimpulkan itu H0 ditolak dan ada perbedaan dalam metode, jadi kita gunakan uji lanjut perbandingan berganda. Mungkin kalau tadi yang di kelas B masih belum masih awang-awang, masih belum gimana, masih meraba-raba. Nah, ini kita coba di soal yang kelas A. 0, H0-nya sama seperti tadi. RJ min RJ aksen sama dengan 0 dan juga RJ min RJ aksen lebih dari 0. Taraf signifikasinya alfa 5%, statistik uji dan daerah kritis itu masih sama, Z alfa per K kali K-1 kali NK kali K plus 1 per 6. Diperoleh alfa kali K kali K-1 itu 0,004. Nah, Z-nya itu diperoleh nilai 2,68, 2,63. Jadi teman-teman kalau berarti aku di di soal yang kelas B tadi, aku kan gunakan nilai P ya, 1 min alfa per K kali K-1. Nah, kalau misalkan nggak mau menggunakan nilai P, bisa juga dengan fungsi norm inv-nya langsung, tapi di sini dinegatifkan. Karena kan kebalikannya toh, nilai peluang kan sama aja. Nilai peluang kan itu antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau misalkan tadi kan 1 min P sama negatif nilai peluangnya kan sama aja. Yang dicarikan 1 min P-nya. Jadi kita gunakan min norm, ya fungsi norm inv-nya dinegatifkan itu sama aja. Berarti artinya kebalikannya. Diperoleh nilai Z tabelnya itu 2,63. Terus kita bandingkan dengan selisih nilai RJ dan RJ aksen yang dimutlakan.
apabila RJ dan RJ aksen, selisih nilai RJ dan RJ aksen ditetapkan itu lebih dari sama dengan nilai Z ini ya, nilai Z alfa berduanya. Jadi nanti keputusannya adalah H0 ditolak. Apabila kurang dari berarti tidak berbeda nyata atau H0 diterima. Kita bandingkan satu persatu. Ini sebelum embolisasi dan juga sesudah embolisasi 15 menit, sebelum embolisasi dan juga sesudah embolisasi 60 menit, sebelum embolisasi dan juga sudah embolisasi 120 menit. Terus sudah embolisasi 15 dan 60, terus 15 120 dan juga 60 120. Kita bandingkan satu-satu. Oke, benar ya. Kak Dwi ini lift katanya, lift. Nah, aku kalau Kak Dwi dulu, lift katanya dia. Liftnya nggak muncul. Oke. Lanjut tadi sampai ini ya. Tadi sampai mana? Tadi sampai ini ya kalau nggak salah. Yuk, cek suara masuk gak ya teman-teman? Tadi sampai mana ya? Ada yang ini nggak? Saya ikut sampai sini sih. Udah, aku lanjut aja. Kita bandingkan satu sama satu. Untuk yang sebelum dan sesudah 15 menit itu selisihnya tuh 4. 6 kurangi 10 dimutlakkan 4. Terus sebelum dan sesudah 60 itu selisihnya itu 8,5. Terus sebelum dan sudah 120 itu selisihnya 13,5. Nah, tertera di sini udah dihitungkan. 4 itu kurang dari nilai Z alfanya. Nilai Z alfanya itu diperoleh 10,77. 4 kurang dari 10,77. Jadi disimpulkan H0 diterima atau tidak berbeda nyata. Terus 8,5 itu kurang dari juga sehingga disimpulkan H0 diterima. 13,5 itu lebih dari nilai Z-nya dan nilai Z alfa kali NK. Itu sehingga disimpulkan H0 ditolak atau berbeda nyata. Dan untuk yang menit 15 menit dan juga 60 menit itu 4,5 itu kurang dari 10 juga sehingga disimpulkan H0 diterima atau tidak berbeda nyata. Ini yang sudah 15 dan 120 menit itu masih kurang dari 10 juga sehingga disimpulkan tidak berbeda nyata. Dan ini terakhir sudah 60 menit dan 120 menit itu masih kurang dari 10,77 sehingga disimpulkan H0 diterima dan tidak berbeda nyata. Jadi disimpulkan bahwa perbedaan efek dari aktivitas CPK terdapat pada sebelum dengan sudah 120 menit. Jangan yang lainnya bersifat tidak berbeda nyata. Yang ini ya, yang H0 ditolak aja. Oke, lanjut yang ini tugas 2-nya ya, tugas 2-nya. Terus yang tugas 1-nya masih sama seperti yang tadi. Apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk adanya perbedaan dalam efek-efek dari ketiga tingkat lama berpuasa? Tentukan nilai P untuk uji ini. Untuk yang 0 jam, 24 jam, 72 jam. Hipotesisnya masih sama. Ini kurang rumusan hipotesis juga. Terus taraf simulasinya alfa 5%. Dan ini untuk peringkatnya masih gunakan rumus yang tadi, range dot average. Diperoleh nilai RJ untuk 0 sama dengan 8, RJ untuk 24 sama dengan 19, sigma RJ untuk 72 sama dengan 21. Nah, ini tuh N-nya tuh 8, ada 8, K-nya 3. Ini tesnya ada 4 ya teman-teman. Ada 4 ini. 4 tes. Atau apa namanya? 4 tes tapi 2 tiap bloknya, 2 tiap blok. Itu ada 2 tes. Nah, rumusnya masih sama, 12 per NK kali K1 tadi. Diperoleh nilai Ki-nya, nilai Friedman-nya yang belum terkoreksi itu 12,25. Terus kita cari faktor koreksinya, masih gunakan rumus yang tadi. Untuk tesnya, 2/3 kurangi 2 itu 6, jadi 1 min 12 per
8 kali 3 kali 3 kuadrat min 1. Ketemunya 0,9375. Untuk Friedman koreksinya kita gunakan, kita bagi nilai Friedman yang tadi dengan faktor koreksinya. Diperoleh 13,0667. Daerah kritisnya tolak nol jika Friedman lebih dari C kuadrat tabel. C kuadrat tabelnya itu 5,999. Keputusannya karena nilai Friedman lebih dari C kuadrat tabel, nol ditolak. Sehingga terdapat setidaknya ada satu efek tingkat lama berpuasa yang berbeda. Karena kesimpulan itu nol ditolak, jadi kita lanjut dengan uji perbandingan berganda untuk mengetahui metode mana aja yang berbeda. Komputasinya masih sama, RJ min RJ aksen sama dengan 0 dan juga RJ min RJ aksen lebih dari 0. Alfanya 5%, statistik ujinya masih sama. Alfa per K kali K min 1 di 0,0833. Nah, Z-nya itu seperti yang aku tadi katakan pakai min 0. Atau bisa juga pakai 1 min alfa per K kali K min 1. Itu sama aja ketemunya. Terus nilai Z alfa per K kali K min 1 kali akar N kali K kali K plus 1 per 6 itu diperoleh nilai 9,575. Terus kita bandingkan selisihnya untuk RJ0 dan 24, selisihnya itu 11. 0 dan 72, selisihnya itu 13. Terus 24 dan 72 itu selisihnya 2. Jadi 11 itu plus lebih dari 9, sehingga 0 ditolak atau berbeda nyata. 13 itu masih lebih dari 9, sehingga 9 juga 0 ditolak, berbeda nyata. Dan yang untuk 24 dan 72 itu selisihnya 2, itu kurang dari 9, sehingga disimpulkan tidak berbeda nyata. Keputusan dan kesimpulannya, jadi terlihat bahwa perbedaan efek dari tingkat lama puasa terdapat pada 0 jam dengan 24 jam dan juga 0 jam dengan 72 jam yang berbeda. Sedangkan pada 24 jam dengan 72 jam ini tidak berbeda nyata. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan pada materi Friedman dan juga contoh soal. Ada yang mau tanya nggak teman-teman sebelum lanjut ke komputasinya? Izin nanya Kak. Ya, gimana? Siapa nih? Itu Iren Kak, Iren ya. Oke. Itu Gimana? yang tadi di berganda yang hipotesisnya. Ini. Nah, iya Kak, itu gimana Kak? Sama gitu kata-katanya. Maksudnya? Itu yang sama-sama metode RJ tidak lebih baik dari metode RJ aksen. Oh, ini apa namanya, typo ini? Apa namanya? Ini tuh yang ini lebih baik. Typo ini. sorry. Oke, makasih ya udah ini. Tadi copas aku salah apa namanya? Salah copasnya. Kita pakai yang ini nih. Ini juga masih typo juga. Aduh, banyak typonya. Aku ikut tadi ininya, ikut dari PPT kelas Ibu Dianya metode RJ. Yang ini itu lebih baik dari metode RJ aksen. Gimana, Irena? Sehingga gitu sih, coba aku cek dulu di ini. Perbandingan berganda. Mana ya? Sih. Kemarin aku nemu sih di mana ya? Nah, ini. Yang RJ min RJ aksen lebih dari 0 itu metode RJ lebih baik dari metode RJ aksen. Aku ambil dari sini nih. Mungkin kalau teman-teman kelas B udah tahu ya. Kalau teman-teman kelas A mungkin kalau PPT-nya beda aku kurang tahu. Apa udah menjawab, Iren? Udah Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi. Oh ya, yang nanya jangan lupa ya, seperti biasa kalau di aku kasih tulis nama sama NIM di kolom chat buat poin keaktifan.
Ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya, Kak. Ya, gimana? Kalau misalkan di tabel tersebut nggak ada tes, jadi gimana, Kak? Oke, izin jawab ya. Ini siapa nih? Rendra. Oh, oke. Aku izin jawab ya. Kalau misalkan di peringkat itu nggak ada tes atau data yang sama, jadi kita langsung aja gunakan treatment yang pertama ini, yang nggak pakai faktor koreksi. Langsung kita bandingkan sama si kuadrat tabelnya. Jadi 1,05 bandingkan dengan 5,99. Ya, tapi kalau karena ada tes, jadi kita harus bagi dulu dengan faktor koreksinya. Tapi kalau nggak ada tes, kita langsung aja, nggak usah cari faktor koreksi dan lain-lain. Langsung ke bandingkan, langsung ke kriteria uji. Ya, apakah menjawab, Indra? Oh, oke, Kak. Terima kasih. Jawab. Oke. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada, aku share ke Dwi ya, buat komputasinya. Monggo, Dwi. Dwi, ada nggak di sini? Oke, share screen dulu ya, bentar. Udah kelihatan belum teman-teman share screen-nya? Udah, Kak. Udah. Oke, mungkin kita bahas dari ini ya, dari soalnya kelas B untuk di R-nya, tapi kalau kelas A sama C itu kalau nggak salah sih sama Pak Bagus disuruh bandingin juga sama software R-nya. Jadi hitungan manualnya itu dibandingin sama software R-nya. Nah, mungkin dari kelas B itu yang pertama kita harus import data dulu. Nah, import data ini sebenarnya bisa secara langsung di R-nya atau mungkin secara manual. Jadi kita masukin satu-satu gitu angkanya. Untuk yang pertama, coba kita import datanya dari R-nya ya, teman-teman. Yang pertama itu kita di sini ada tulisan import dataset. Nah, yang ini teman-teman, import ini kita klik, lalu di sini ada pilihannya, ada from text, from Excel, from SPSS dan sebagainya. Kita pilih yang from Excel. Nah, nanti tampilannya tuh kayak gini. Terus kita masukin file atau URL-nya itu dengan klik browse. Lalu kita bisa pilih filenya tuh ada di mana. Nah, di sini aku pakai yang ini. Terus kita klik open. Ini kita tunggu dulu R-nya ngebaca filenya. Oke, ini udah kebaca ya teman-teman, tapi secara default atau ini tuh secara keseluruhan gitu, data yang ada di Excel-nya. Nah, di sini tuh datanya itu aku pisah-pisahin gitu. Bentar, belum kebuka. Nah, ini tuh di sheet 1 ini soal pertama kelas A sama C, ini di sheet 2 ini soal yang kedua, dan sheet 3 ini soal kelas B. Nah, ini sengaja aku pisah-pisahin biar gampang nanti import datanya. Selanjutnya berarti kita ke soal yang kelas B, ada di sheet yang 3. Setelah itu, ini lagi ngebaca ya teman-teman R-nya. Nah, ini pelakuan A, pelakuan B, pelakuan C. Lalu kita copy kode previewnya ini. Kita copy. Setelah itu, ini close aja. Terus kita masukin sintaksnya, kita running. Oh ya, lupa dipanggil, tapi nggak apa-apa.
Nah, ini teman-teman hasil dari import datanya. Oh ya teman-teman, sebelumnya kalau misalnya teman-teman belum install package-nya, kita bisa install package ini dulu, readxl ini. Selanjutnya nanti kita panggil dengan syntax library. Nah, setelah kita import datanya, lalu kita udah lihat kan di sini view datanya atau nama datanya ini, itu ada pelakuan A, B, C, ini sama kan kayak yang di Excel. Selanjutnya, kita ubah data ini ke dalam bentuk matriks. Caranya matriks underscore data, atau kita kasih nama matriks underscore data, sama dengan data.matrix, lalu kita masukkan nama filenya atau nama dari datanya. Kita running. Nah, ini udah ada ya teman-teman hasil runningnya. Pelakuan A, pelakuan B, pelakuan C dari 1 sampai 10. Setelah kita ubah ke dalam bentuk matriks, kita lakukan uji fitment-nya. Dengan sintaks fitment.test, masukkan tadi data yang udah kita bentuk dalam matriksnya. Nah, kita running dan ini hasilnya ya teman-teman. Oke, biar kelihatan perbedaannya, aku split dulu. Nah, ini nilai Q-nya, di sini nilai Q-square-nya, yaitu 1,1351. Ini hasilnya sama ya teman-teman, ini pembulatan aja sebenarnya. Nah, ini pembulatan aja ya teman-teman, hasilnya sama yaitu 1,1351 dengan derajat bebas 2 dan p-value-nya 0,5669. Nah, untuk uji Friedman kan bisa pakai dua tes ya, bisa melihat dari p-value-nya atau bisa melihat dari Q-square-nya. Kalau kita lihat dari Q-square-nya, berarti kita bandingin Q-square hitung dengan Q-square tabel. Sedangkan kalau lihat dari p-value-nya, kita bandinginnya sama taraf signifikansi yang kita gunakan dalam pengujian hipotesis. Misal yang pertama kita menggunakan nilai Q-square. Nah, nilai Q-square hitungnya yaitu 1,1351, sedangkan nilai Q-square tabelnya yaitu 5,99. Nah, ini nilai Q-square hitungnya itu kurang dari nilai Q-square tabel, maka H0 diterima. Kalau misalnya kita lihat dari p-value-nya, ini kan 0,5669, sedangkan taraf signifikansi yang kita gunakan dalam hipotesis yaitu 5%. Atau 0,05, maka p-value ini lebih dari 0,05. Kalau misalnya lebih berarti H0 diterima. Maka terdapat, maka setiap efek dari ketiga jenis obat itu sama teman-teman, jadi nggak ada perbedaan. Nah, kalau misalnya sama kan kita cukup sampai sini aja, tidak perlu ada uji lanjut yaitu uji perbandingan berganda. Gitu. Nah, untuk tugas kelas A sama C, nah yang pertama sama kayak tadi caranya, kita import data dulu. Kita import data, lalu kita pilih mungkin teman-teman naruh di sheet yang keberapa gitu. Ini tugas yang pertama dulu, yang ini. Nah, yang soalnya itu ini. Nah, ini yang namanya pengurangan makanan. Jadi kita mau melihat apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan dalam efek-efek dari tingkat lama berpuasa. Kerjakan tertulis, kemudian bandingkan hasilnya dengan software R. Setelah kita import data, ini kita copy kodenya. Oke, ini udah kebaca ya teman-teman datanya, sama kayak tadi kita bentuk dulu ke matriks. Selanjutnya kita uji fitment-nya dan didapatkan output-nya tertera yaitu fitment Q-square-nya 13,067. Nah, di sini sama ya teman-teman, di Excel-nya 13,0667 dan p-value-nya 0,001. Nah, p-value-nya ini kurang dari 0,05 kalau kita bandinginnya dengan p-value. Maka karena Q-square hitungnya ini lebih dari Q-square tabel yaitu 5,99,
maka kesimpulannya H0 ditolak. Terdapat setidaknya satu efek tingkat lama berpuasa yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita coba secara manual, jadi kita masukin datanya itu secara manual, ini kita buat matriks underscore data sama dengan matriks, nah ini kita buat vektor teman-teman. Kita buat vektor dengan barisnya itu 8 dan by row-nya itu true. Nah, di names-nya ini kita menamakan atau kita namain kolom-kolomnya gitu. Nah, ini kita namain aja A, B, atau C. Atau mungkin biar lebih enak lihatnya, kita ganti dengan sama datanya ya, 24 jam dan Oke, ini kita running aja. Ini kita panggil. Nah, ini kalau secara manual ya teman-teman, jadi kita masukin datanya itu 11, 3,5, 5,9, dan seterusnya. Nah, ini bacanya itu dari per subjek ini. Jadi kita ngurut dari 3,5, 5,9, 13,9, selanjutnya sampai subjek yang ke-8. Nah, kalau udah sama, tapi bedanya coba kita pakai uji Friedman dengan package PMCMR Plus ini. Karena kalau package ini tuh buat yang ada uji perbandingan lanjutnya gitu, perbandingan bergandanya. Kan tadi kalau kelas B itu tidak ada perbandingan bergandanya ya teman-teman. Jadi bisa pakai Friedman yang biasa, kita uji Friedman yang pada umumnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita H0-nya ditolak, berarti kan itu ada perbedaan. Nah, untuk mencari perbedaannya itu ada di mana, kita pakai uji Friedman dengan package ini, PMCMR Plus ini. Nah, teman-teman kalau misalnya belum ada, kita bisa install dulu, install.package, lalu masukin nama package-nya itu PMCMR Plus ini, lalu kita panggil. Kalau udah selesai install, kita panggil si package ini. Ini lagi nunggu ya, teman-teman. Nah, kalau udah, baru kita bisa lakukan uji Friedman testnya. Oke, nah ini hasilnya juga sama ya teman-teman. Tapi karena H0-nya ditolak, lalu kita lanjut ke uji perbandingan bergandanya atau uji lanjutnya. Nah, kita uji lanjut. Ini sintaksnya agak ribet. Pokoknya ini udah ada dalam package PMCMR Plus ini, teman-teman. Oke, nah ini outputnya. Di sini itu kita lihat cara bacanya itu kita baca dari baris pertama, kolom pertama. Nah ini kan baris pertamanya itu 24 jam dan kolom pertamanya itu 0 jam, nilainya 0,0120. Dimana nilai ini tuh merupakan nilai p-value-nya. Kalau misalnya p-value berarti kita bandinginnya sama taraf signifikansi yang kita gunakan di pengujian hipotesis, yaitu 0,05. Nah, di sini kan 0,01 ini kurang dari 0,05 ya, teman-teman. Maka H0-nya ditolak. Atau dengan kata lain, 0 jam dan 24 jam ini berpengaruh secara berbeda. Nah, di sini sama kan, teman-teman, kayak di hitungan manual kita, H0-nya ditolak. Berarti ada perbedaan gitu antara 0 jam sama 24 jam ini. Sedangkan untuk baris kedua, kolom pertama yaitu 0 jam dan 72 jam itu 0,021. Nah, ini sama-sama kurang dari 0,05 juga teman-teman. Jadi H0 ditolak. Nah, ini 072 itu sama kan H0 ditolak di dalam hitungan manual. Nah, selanjutnya kita bandingin. Nah, ini kenapa 24 jam sama 24 jam ini strip? Karena kita nggak mungkin membandingkan dengan diri kita sendiri. Maksudnya kayak kita bandingin satu hal yang sama gitu. Nah, ini makanya kita di output array itu ke strip gini. Nah, selanjutnya kita bandingkan 24 jam dengan 72 jam. Dan di sini p-value-nya itu 0,8621. Dia lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Atau ternyata 24 jam sama 72 jam itu tidak berbeda secara nyata. Nah, di sini sama kan kayak
manualnya, dia H0 diterima. Oke, ini kita lanjut ke yang soal yang kedua, kelas A dan kelas C. Sebenarnya sama aja ya teman-teman. Untuk import datanya sama kayak tadi. Nah, ini jangan lupa kita copy sintaks atau kode previewnya. Nah, untuk soal yang kedua itu ini, teman-teman. Jadi, kita menguji hipotesis nol tentang tidak adanya perubahan dalam aktivitas CPK terhadap hipotesis tandingan yang menyatakan bahwa aktivitas ini meningkat sejalan dengan waktu sampai 120 menit sesudah embolisasi. Kita disuruh mencari berapa nilai P-nya. Nah, di sini tuh ada subjeknya anjing, lalu ada pelakuan sebelum dan sesudah. Nah, sesudah ini dibagi lagi dalam menit, yaitu sesudah 15 menit, sesudah 60 menit, dan sesudah 120 menit. Nah, setelah kita import datanya, ini ya teman-teman, udah muncul. Kita bentuk matriks dulu. Dan kita lakukan uji Friedman-nya. Oke. Dan di sini, nah, nilai Friedman chi-square itu sama 12,4285 sekian. Dari sini pembulatan aja ya teman-teman. 12,429 dengan derajat bebasnya 3 dan p-value-nya 0,00605. Nah, nilai chi-square ini ternyata, nilai chi-square hitung ini ternyata lebih besar dari nilai chi-square tabelnya, yaitu 7,81472. Maka H0 ditolak. Kalau misalnya kita lihat dari p-value juga sama, H0 ditolak karena nilai p-value 0,00605 ini kurang dari 0,05. Tuh. Nah, karena H0 ditolak, sebenarnya kita lanjut ke uji perbandingan berganda. Nah, sama ya teman-teman, ini caranya. Nanti kita buat matriks manual dulu, karena kalau misalnya kita pakai ini, pakai library yang ini tuh, aku kurang ngerti maksudnya kayak kenapa dia nggak bisa import data dari Excel, jadi harus manual gitu. Mungkin kita coba aja ya teman-teman. Nah itu error teman-teman, jadi kita harus buat dalam bentuk manual dulu, masukin datanya manual dulu gitu. Kalau pakai package yang ini, mungkin teman-teman bisa coba sendiri. Nanti ini dimasukin aja manual data yang soal yang kedua tadi, terus coba samain kayak hasil manual tadi, output area ini sama manual tadi. Oke, lanjut. Mungkin ini pengetahuan tambahan ya teman-teman. Di sini aku juga nyoba nyamain sama Minitab. Nah, ini data yang pertama itu soal kelas A, yang lama pengurangan makanan ini, subjek, dan nilai. Nah, ini teman-teman masukinnya itu per subjek dulu. Nah, ini per subjek dulu ya teman-teman. Jadi, subjek 1 dengan lama pengurangannya itu 0 jam, berapa nilainya? Yaitu 3,5. Lalu subjek 1 dengan lama pengurangannya itu 24 jam, itu nilainya 5,9 dan seterusnya. Nah, input datanya kayak gitu ya teman-teman. Terus, kita langsung aja klik start ke non-parametric. Lalu ke Friedman. Nah, untuk responnya sendiri, itu kita masukin nilainya. Nilai dari data ininya. Nah, di sini kan namanya nilai 1 ya teman-teman. Nah, kita masukin, terus treatment ini adalah perlakuannya. Dimana perlakuannya ini berarti lama pengurangan makanan dalam waktu jam. Ini kita masukin. Nah, blocksnya ini itu adalah subjeknya. Jadi kita blok sebagai subjeknya, kita masukin
Lalu ini kita tinggal klik OK aja. Nah, keluar hasilnya. Hasilnya itu deskriptif, ada deskriptif statistiknya. Di sini ada rankingnya. Jadi lama pengurangan waktu 0 jam ini sum of ranks-nya itu 8. Dan coba kita lihat. Nah, ini sama ya teman-teman. Mereka itu 8, lalu untuk 24 jam itu 19, dan untuk 70-nya itu 21. Untuk tes treatment-nya sendiri, kalau di Minitab itu dia terbagi menjadi 2. Ada yang not adjust for ties, jadi kita nggak pakai ties atau pakai ties, adjust for ties. Nah, di sini nilainya itu sama ya teman-teman, 12,25 kalau dia nggak pakai ties. Sedangkan kalau misalnya dia pakai faktor koreksi atau berarti dia pakai ada tiesnya, itu nilainya 13,07. Oke, ini pembuatan aja teman-teman. Dan di sini juga ada p-value-nya yang kita nantinya bandingkan dengan nilai taraf signifikansinya. Karena H0 ditolak, chi-square hitungnya itu lebih dari chi-square tabel, dan p-value-nya ini kurang dari taraf signifikansi 0,05, maka kita lanjut ke uji perbandingan berganda. Nah, kalau misalnya di Minitab itu dia nggak bisa langsung teman-teman, jadi kita ada langkah-langkahnya lagi melalui one way ANOVA ini. Tapi perlu teman-teman ketahui sebenarnya emang uji ini tuh mirip sama uji ANOVA, cuma bedanya itu kalau uji ANOVA itu harus memenuhi asumsi normalitas. Jadi nanti kalau misalnya ANOVA itu kita harus uji asumsi dulu, baru ke ANOVA-nya, lalu ke uji lanjutnya kalau ada. Sedangkan kan kalau uji Friedman ini masuknya non-parametrik, di mana non-parametrik ini tidak melihat ya ini distribusinya apa, normal atau tidakkah, atau yang lainnya. Jadi tidak memenuhi asumsi-asumsi yang ada di ANOVA. Tapi di sini sama, kita klik start untuk melihat uji perbandingan bergandanya, kita menggunakan one way ANOVA ini. Nah, kita masukkan responnya itu nilai 1 dan faktornya yaitu lama pengurangan. Bedanya kita ke ini comparison-nya. Nah, ini kita klik Tukey karena sebenarnya bebas mau Tukey atau Fisher atau yang lainnya, tapi biasanya itu pakainya Tukey. Dan jangan lupa ini untuk resultnya ini kita centang yang tes. Lalu kita klik OK, nanti yang keluar itu kayak gini teman-teman. Tapi kita abaikan aja ANOVA-nya, kita lihat yang ini, Tukey-nya. Nah, untuk cara bacanya itu kita lihat nih, ternyata 72 jam sama 24 jam itu groupingnya sama, yaitu A sama A, berarti dia tidak ada perbedaan. Nah, yang ini teman-teman. Berarti H0 diterima kan? Sedangkan untuk 0 sama 24, dia kan groupingnya beda, A sama B. Nah, berarti dia ada perbedaan antara 0 dan 24. Atau H0 ditolak. Nah, sama berarti untuk 0 sama 72 juga dia groupingnya itu berbeda. Di sini 72A itu A, 0 itu B. Berarti H0 ditolak juga, maka ada perbedaan antara 0 jam sama 72 jam. Gitu teman-teman. Ini kan secara ininya, secara grouping information-nya. Nah, kalau misalnya secara mungkin kita lihat dari p-value-nya, ini kita lihat aja dari p-value ini. Kalau misalnya dia kurang dari 0,05, maka berarti dia H0 ditolak atau berbeda. Di sini kan udah ada ketentuannya, jadi 0 jam sama 24 jam itu p-value-nya 0,004, dia kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini juga sama, 72 jam dengan 0 jam itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak juga. Dan 72 jam sama 24 jam itu di sini 0,140, dia lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Gitu. Nah, untuk yang kedua, yang soal yang kedua, itu sama ya teman-teman caranya. Ini kita bandingin hasilnya aja. Nah, untuk yang kedua itu, nah dari rankingnya, ini sama ya teman-teman. 6, 19,5, tapi ini kita lihat ini dulu. Ini agak nggak ngurut, cuma sama ya intinya. Nah, sebelum itu rankingnya 6, sesudah
120 menit itu 19,5, sesudah 15 menit itu 10, dan sesudah 60 menit itu 14,5. Nah, untuk sum of ranks-nya udah sama, lalu kita ke test Friedman-nya. Di sini dengan Thais itu 12,43, ini sama ya teman-teman, cuma beda pembulasan aja. Sedangkan kalau nggak pakai Thais atau nggak pakai faktor koreksi itu 12,18. Nah, ini udah sama. Kalau misalnya teman-teman mau lihat dari p-value-nya juga boleh. Ini dua-duanya itu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Berarti terdapat setidaknya ada satu efek yang berbeda. Nah, lalu kita cari nih, efek apa sih yang berbeda? Itu kalau di Minitab sama kayak tadi, kita pakainya one way ANOVA, tapi lebih ke uji lanjut perbandingan bergandanya. Jadi ini untuk output yang kayak gini itu bisa diabaikan aja dulu teman-teman. Nah, di grouping ini, cara bacanya sama kayak tadi. Untuk sesudah 120 menit dan sesudah 60 menit, itu kan groupingnya sama nih, A sama A. Maka berarti dia H0 diterima. 120 dan... Bentar. Nah ini, 120 dan 60 menit, dia H0 diterima. Karena groupingnya sama. Atau bisa dilihat dari p-value-nya juga, di sini rata-rata lebih dari 0,05 semua ya teman-teman. Ini lebih dari 0,05 kecuali yang sebelum dan sesudah 120 menit. Itu p-value-nya 0,038, dia kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya cuma sebelum dan sesudah 120 menit aja yang berbeda. Sisanya yaitu tidak berbeda secara nyata. Itu. Untuk kelas B, untuk soal kelas B ini, nah di sini sum of ranks-nya itu udah sama ya teman-teman, 18, 19,5 dan 22,5. Untuk uji Friedman-nya dengan Thais yaitu 1,14, tanpa Thais atau tanpa faktor koreksinya itu 1,05. Nah, p-value-nya 0,592 dan 0,567 itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi kita tidak perlu uji lanjut lagi. Mungkin dari aku cukup, mungkin atau dari teman-teman ada yang masih kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung masuk aja ya. Kalau misalnya belum ada, ini nanti kita lanjut ke materi uji Darwin, materi selanjutnya. Aku tunggu sampai 11.22 ya teman-teman. Kak, aku izin tanya. Iya, boleh. Gimana? Jadi kan kemarin yang kelas A itu, kita diajarin ujinya tuh ini, yang uji aku lupa. Terus yang satunya tuh uji page gitu. Nah, itu buat ngerjain yang tugas 2 itu, Kak. Terus yang ini kan pakai ujinya yang, Friedman sama uji berganda itu nanti hasilnya sama nggak sih, Kak? Bentar ya, aku coba buka. Berarti materi Pak Bagus ya? Iya, Kak. Oke, bentar. Aku mau coba lihat PPT-nya Yang dulu. minggu ke-10. Minggu ke-9 mungkin sama aja.
Oh iya, mungkin ini agak sedikit miskom ya teman-teman. Aku kira tugas yang kedua itu masih materi yang sama, yaitu materi uji treatment sama perbandingan berganda. Cuma untuk kalau pakai uji page sama Jongtri ini beda sih teman-teman, hasilnya juga beda. Mungkin dari kelas A, nanti aku share ininya aja, mau nggak? Share Excel-nya aja, sama mungkin dari A-nya juga. Boleh, Kak. Oke, nanti mungkin minggu depan bakal dibahas lagi sih. Oke, makasih, Kak. Oke, mungkin ada yang lain. Kak, aku izin nanya, Kak. Iya, masuk. Untuk soal yang kelas A itu, soal yang pertama, kan pertanyaannya cuma apakah datanya menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan gitu, Kak. Jadi sebenarnya harus dilanjutin ke berganda atau enggak, Kak? Ini ya. Iya, Kak, yang itu. Berarti menyediakan bukti yang cukup untuk ada perbedaan. Nah, sebenarnya kan tadi yang sekali treatment tadi tuh kita udah nunjukin H0 ditolak. Berarti adanya perbedaan antara lama pengurangan makanan 0, 24, dan juga 72. Nah, berarti sebenarnya sampai situ aja cukup. Data ini menyediakan bukti yang cukup. Nah, karena kita udah buktiin ternyata dari 0, 24 sama 72 ini berbeda, cukup sebenarnya sampai situ aja. Tapi secara prosedur, maksudnya tuh kalau misalnya treatmentnya itu H0 ditolak, kan ada perbedaan nih. Sedangkan kadang peneliti itu mau tahu gitu, apa sih yang berbeda antara apa yang berbeda. Nah, itu baru dilanjutin ke uji perbandingan berganda. Namun kalau misalnya di sini cuma apakah data ini menjadikan bukti yang cukup, berarti untuk treatment aja sebenarnya cukup. Cuma untuk lebih tahu mana yang berbeda antara apa yang berbeda itu bisa dilanjutin ke uji perbandingan berganda. Gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Mungkin ada lagi. Kayaknya udah cukup, Kak, bisa dilanjut. Oke, mungkin aku kembali lagi ke Kak Alfian. Oke, aku izin share screen dulu. Aku mau masukin apa? Charger dulu. Oke, itu lanjutin buat materi uji Darwin. Oke, hasilnya udah terlihat belum?
Udah, Kak. Oke, lanjut untuk materi uji Darwin ini untuk di kelas A atau C mungkin belum diajarin ya. Tadi kayaknya aku nggak lihat PPT kelas A sama C sih. Aku cuma lihat PPT kelas B. Di A sama C tadi kalau ini ya uji Page sama uji Jonghir Terstra ya. Kalau di kelas B itu diajarnya uji Darwin. Jadi acuannya ini kami memakai PPT kelas B sih. Kami belum sempat cross check di PPT kelas A. Mungkin next week akan dibahas lagi buat uji Page sama uji Jonghirnya. Untuk sekarang kita bahas uji Darwinnya. Untuk yang kelas B mungkin bisa disimak lagi uji Darwinnya. Untuk yang kelas A mungkin ini untuk pembekalan kalau misalkan besok diajarin uji Darwin. Oke, uji Darwin merupakan uji statistika non-parametrik untuk menguji rancangan blok tidak lengkap, di mana dalam kasus penerapan semua perlakuan terhadap setiap blok mustahil atau kesulitan untuk dilakukan. Kata kuncinya di sini ya teman-teman, rancangan blok tidak lengkap. Jadi nanti sama seperti tabelnya sama seperti uji treatment, cuma nggak lengkap gitu. Jadi hanya misal dalam perlakuan itu dari 7 blok hanya terisi 3 atau terisi 4, nggak lengkap gitu, ada yang bolong-bolong. Digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan pengaruh antar perlakuan pada rancangan blok tidak lengkap sebagai alternatif rancangan blok tidak lengkap. Prosedur pengujiannya: 1. Tentukan hipotesis H0 dan H1-nya. Semua perlakuan memberikan efek yang sama H0-nya. Satunya, reaksi terhadap sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung lebih besar daripada reaksi terhadap sekurang-kurangnya sebuah perlakuan lain. Nah, untuk rumusan hipotesisnya aku belum ngedapetin dari yang Budiana, PPT Budiana, nggak tahu pakainya yang apa. Mungkin nanti kalau di kelas A ada rumusan hipotesisnya pakai Pak Bagus pakai rumusan apa bisa kasih tahu ke kami ya teman-teman. Oke, terus lanjut yang kedua, tentukan taraf signifikansi yang digunakan atau alfa. Statistik ujinya, skor-skor hasil pengamatan dituliskan ke dalam tabel. Tentukan ranking pada masing-masing blok dari yang terkecil ke yang terbesar. Nilai pengamatan yang berangka sama diberi tingkat rata-rata pada masing-masing kolom, semua ranking dijumlahkan. Ini tuh intinya sama rankingnya sama kayak uji Friedman tadi. Jika ada data yang sama, di rata-ratakan buat rankingnya. Statistik ujinya yaitu T sama dengan 12 kali T-1 per RT kali K-1 kali K plus 1 kali sigma RJ kuadrat J sama dari 1 sampai T minus 3R kali T-1 kali K plus 1 per K-1. Di mana T itu banyaknya perlakuan, K itu nilai pengamatan per blok, B itu banyaknya blok, R itu banyaknya pengamatan masing-masing perlakuan. Lalu di sini di materi kelas B ini T itu banyak blok, R itu banyaknya pengamatan masing-masing perlakuan. T, K, R. T-nya itu banyak blok, K itu banyaknya nilai pengamatan per blok, dan R itu banyak pengamatan masing-masing perlakuan. Jika terdapat T atau nilai kembar, maka hitung sum of the squares of the rank. Itu dengan rumus seperti ini, ya, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai B, RXIJ dikuadratkan. Kemudian hitung faktor koreksinya, BK kali K plus 1 dikuadratkan per 4. Kemudian hitung statistik ujinya. Ini tuh dari dari buku Conover ya teman-teman. Kalau di ibunya kayak belum ada buat yang kayak loh. Aku belum cek juga. Bentar. Ini lainnya gimana nih? Oke, algoritma R-nya, package-nya masih sama kayak yang Friedman tadi, CMR plus DR. Terus dijalankan juga, jangan lupa pakai function library. Terus kedua, import datanya. Terus ketiga, mengubah data ke dalam bentuk matriks. Atau uji dengan function Darwin test pada package CMR plus. Nah, mungkin aku cocokin sama ini yang di sini. Nah, untuk langkah-langkah yang di PPT kelas B itu
Tentukan hipotesis juga, hipotesisnya sama yang tadi. Tentukan taraf signifikansi yang digunakan. Statistik tabel C-square dengan derajat bebas df sama dengan T-1, banyaknya blok -1. Nah, statistik ujinya itu T sama dengan 12 T-1 per RT kali K-1 kali K+1 sigma RJ kuadrat J sama dengan 1 sampai T min 3R kali T min 1 K+1 per K-1. Nah, ini di materi kelas B itu nggak ada taste-nya ya teman, nggak ada nilai kembarnya. Jadi itu tadi buat tambahan pengetahuan aja. Oke, langsung aja ke contoh soal. Contoh soalnya diambil dari kelas B. Berikut ini merupakan hasil pengamatan terhadap efek tingkat keracunan dari masing-masing 7 bahan kimia yang digunakan terhadap tungau hitam pada tanaman nasturtium. Karena dalam satu hari para peneliti hanya dapat menguji 3 jenis saja dari bahan kimia yang dipelajari. Mereka menggunakan suatu rancangan kelompok tak lengkap berimbang yang memerlukan waktu 7 hari untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Ingin diketahui apakah terdapat perbedaan dari ketujuh pestisida. Oke, kita hitung manualnya. Hipotesisnya H0 semua bahan kimia memberikan efek yang sama. Satunya sekurang-kurangnya bahan kimia atau pestisida atau insektisidanya lebih efektif dari insektisida yang lain. Alfanya 5%. Nah, statistik ujinya sama seperti yang uji Freeman tadi. Cuma kita rankingkan hanya yang tertera saja. Jadi kita rankingnya per ini ya, per blok ya teman-teman. Dan perlakuannya yang di ranking itu terperlakuannya. 0,465, 0,343, 0,396. Kita urutkan dari yang terkecil itu 1. Ini 0,343 itu kita beri ranking 1, 0,396 kita beri ranking 2, 0,465 kita beri ranking 3 dan seterusnya sampai blok yang ke-7, hari ke-7. Atau bisa juga dengan rumus rank dot average sama seperti tadi di uji Friedman. Kita klik yang akan mau kita ketahui rankingnya. Terus kita blok ininya, referensinya dari A sampai G. Terus kita satu ini dari yang terkecil, ranking dari yang terkecil. Didapat untuk nilai RJ-nya tiap perlakuannya. Untuk nilai yang A itu RJ-nya itu 5, untuk yang perlakuan B itu RJ-nya itu 5, dan C itu 9, dan seterusnya sampai RJG itu juga 5. Untuk RJ kuadratnya, untuk yang A itu 5 kuadrat 25, B 5 kuadrat 25, C 9 kuadrat itu 81, dan seterusnya sampai sigma RJ dikuadratkan sama dengan 270. Jumlah dari semua ini yang dikuadratkan. Kemudian untuk statistik hitungnya, kita gunakan rumus tadi. Rumus T sama dengan 12 kali T-1 per RT tadi. Nah, ini tuh kita untuk penghitungannya. Jadi benar-benar harus teliti ya teman-teman, untuk kurung-kurungnya, terus perkaliannya, pembagiannya itu harus benar-benar dicek. Jangan sampai ada yang kurang satu atau kurang sedikit aja, karena kan penghitungannya bisa berbeda nanti. 12 dikali K18 min 1, K18 itu T-nya, per K20 itu R-nya, kali K18 itu T-nya, kali K19 min 1 itu K min 1-nya. Terus kali K19 plus 1 itu K plus 1, kali S17 itu ini, sigma RJ kuadrat, min 3RT. Ketiga kali K20 itu R-nya, K18 min 1 T min 1 kali K19 plus 1 itu K plus 1 per K19 min 1 K min 1. Diperoleh nilai T-nya 7,7149. Itu udah sama kayak yang di PPT ibunya ya. Nih udah sama kayak yang di PPT ibunya. Diperoleh nilai nih. Nilai T sama dengan 7,71. Terus diperoleh T sama 7,7149. Kriteria ujinya tolak H0 jika T lebih dari C kuadrat tabel dengan derajat bebas T-1. Berarti derajat bebasnya ini T-1, T-nya itu tadi 7, berarti derajat bebasnya 6. Diperoleh C kuadrat tabelnya,
Nah, rumusnya masih sama kayak yang tadi, C square inverse RT alfa titik koma derajat bebas. Dibuat kuadrat tabel 12,5916. Keputusannya H0 karena T itu kurang dari C kuadrat tabel, sehingga dapat diputuskan bahwa H0 diterima, dan juga kesimpulannya semua perlakuan memiliki efektivitas yang sama. Oke, mungkin ini buat manual uji derbynya. Apakah ada yang ingin ditanyakan nggak buat manualnya? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut komputasinya terlebih dahulu. Dwi ada, Dwi? Halo, oke, share screen ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Oke. Uji Darwin dalam area itu, nih yang pertama kita mengaktifkan package-nya, lalu kita mengimport datanya, lalu mengubah data tersebut ke dalam bentuk matriks, dan kita uji dengan function yang ada di R. Nah, yang pertama kan kita import dulu nih datanya. Kita klik import di sini, sama kayak tadi ya caranya teman-teman. Import dari Excel. Nah, di sini kita pilih sheet yang terakhir. Karena datanya ada di situ, ini bisa nyesuaiin aja ya teman-teman. Nah, ini datanya. Teman-teman, untuk yang Darwin itu kan kita ini ya teman-teman. Di sini itu terhadap perpelakuannya A dengan hari ke-1 berapa, hari kedua berapa. Nah, kalau misalnya kita ingin mengimportnya ke dalam R, itu kita bentuk dulu dari kolomnya itu menjadi perpelakuannya. Jadi nanti di sini kita ubah. Ini kita copy aja teman-teman. Nah, nanti kita paste-nya itu ditransformasiin. Nah, ini teman-teman, transpose ini. Gitu. Karena untuk dalam R bentuknya itu per perlakuan gitu, perlakuan A, B, sampai dengan G. Nah, selanjutnya ini kita copy. Nah, ini udah sama ya teman-teman. Lalu kita aktifkan package-nya. Kalau misalnya yang belum install, kita bisa install dulu. Oh ya, sebelumnya kita bentuk dulu ke matriks. Jangan lupa kita bentuk ke dalam matriks. Nah, habis gitu baru kita ke panggil package-nya. Nah, kalau udah baru kita tes Darwin-nya dengan sintaks Darwin test matriks snapshot data. Nah, ini udah sama ya teman-teman hasilnya, yaitu 7,714286. Kalau dibandingin sama chi-square kan dia kurang dari chi-square-nya, maka H0 diterima. Kesimpulannya semua perlakuan memberikan pengaruh yang sama. Begitupun kalau misalnya kita melihatnya dengan p-value-nya. Ini kan p-value-nya 0,2598.
Nah, kalau pakai p-value itu kita bandingkannya dengan taraf signifikansi yang digunakan ketika pengujian hipotesis, yaitu 5%. Berarti dia ini lebih dari 0,05, maka 0 diterima. Mungkin dari area segitu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ada yang mau tanya nggak teman-teman terkait uji Darwin? Manualnya atau komputasinya? Sampai sini udah cukup jelas, Kak. Oke, mungkin untuk komputasi dari uji Darwin aku cukupin ya teman-teman. Balikin lagi ke Calvin. Oke, terima kasih banyak Dwi bab komputasinya. Oke, mungkin untuk pembahasan asistensi pada hari ini cukup ya teman-teman. Ada 3 materi dan udah jam segini juga, udah lama juga. Aku mau ucapin makasih banyak ke teman-teman yang udah join dan juga udah perhatiin. Dan juga habis ini jangan lupa isi absensi ya teman-teman. Aku bakal share absen ke room chat. Dan juga tadi yang udah nanya tadi jangan lupa kirim tulis nama sama NIM kalian di chat ya teman-teman, room chat ya, nama NIM kelas biar kita itu ada bukti buat nilai tambah kalian bagi keaktifan.
meskipun nggak ada post test, nggak ada lab praktikum, kita dapat nilainya itu menghitung nilai itu dari poin keaktifan. Jadi kalau usahain teman-teman merhatiin ya, karena kan ini juga demi teman-teman materi, apalagi materi A, B, dan C itu berbeda tadi yang diajarkan. Kelas A itu ada uji Page sama uji Jonghir, dan kelas B itu yang diajarkan uji Darby-nya. Jadi pesan aku sih perhatiin aja, siapa tahu nanti kan bakal bermanfaat lah, pasti bakal bermanfaat sih kalau merhatiin. Jangan mentang-mentang gak ada post test gitu terus ditinggal, itu jangan ya teman-teman. Tetap perhatiin lah, apalagi ini di bulan Ramadan kan ya, di bulan Ramadan daripada scroll yang sia-sia, lebih baik merhatiin ini kan asistensi, ditambah bakal dapat pahala juga kan, diniatin ibadah dapat pahala juga bagi yang muslim, insya Allah bakal dapat beribu-ribu kebaikan dari asistensi ini. Oke, mungkin dari aku cukup, sama dari Kak Dwi cukup atau mau ada tambahin? Oke, untuk kelas A mungkin aku mohon maaf dulu nih sebelumnya, karena sebenarnya aku kurang tahu kalau misalnya ternyata materi Pak Bagus sama Bu Diana itu beda ya, maksudnya beda silabusnya. Di kelas A itu ada uji Darbin, sedangkan di kelas B ada, begitupun sebaliknya, tadi uji Page di kelas B nggak ada. Nah mungkin kedepannya ini bakal digabung gitu ya teman-teman, jadi nanti kalian bakal dapat materi dari kelas B juga, begitupun sebaliknya. Nah untuk yang tugas yang kedua tadi, mungkin ditunggu dulu ya teman-teman, nanti aku kirim ke formatnya, baru deh kalian mungkin bisa nyamain, kalau misalkan udah ngerjain kan bisa nyamain lagi gitu. Dari aku cukup. Oke, thank you Dwi. Oke, buat asistensi hari ini, asistensi part ini aku cukupin. Kalau ada salah dari aku sama Kak Dwi, aku mohon maaf ya. Aku tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya teman-teman. Ini ya yang tadi aktif, jangan lupa tulis di room chat. Kak, izin tanya. Nah, gimana? Siapa nih? Matur Kak, untuk absennya bagaimana Kak? Itu di room chat udah aku share. Oke, terima kasih Kak. Gitu. Tunggu ya teman-teman yang aktif tadi di room chat ditulis. Kalau nggak nulis juga yang rugi kalian toh. Oke, mungkin cukup. Aku end aja ya.